Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Wirda Isra, saya Muhammad Sobrul Khairi, Saya Azal Wikram. Saya Fadil Mubarak. saya Sultan Maulana, saya Muhammad Farhan, saya Andika Alfitra, saya Pras Tafis, saya Rian Alfasya, Saya Mamusa, saya Putri Asifah Lantas, saya Firokiza. Saya Rizna Bila. Pengolahan tanaman nilam. dari panen hingga menjadi ternak. Baik teman-teman, tanaman nilam adalah tanaman perdu tropis yang menghasilkan minyak atsiri dengan aroma khas yang kuat dan manis. Di internasional, tanaman nilam dikenal sebagai tanaman patchouli oil. Nah, pertama-tama adalah yang dilakukan adalah untuk melubangi tanah sesuai jarak tanam yang dibutuhkan. Setelah itu adalah pemberian kompos sebanyak 1 kg di setiap lubang yang jarak tanamnya 50 x 50. Selanjutnya adalah penyortiran benih nilam yang akan ditanam di lahan-lahan tadi. Ini adalah proses penanaman nilam yang telah disortir ke dalam lubang-lubang. Baik teman-teman, ini adalah tanaman nilam yang berjenis aksiri, yaitu tanaman yang menghasilkan minyak. Jadi tanaman ini udah kisaran 7-8 bulan yang telah siap panen. Dan jika daunnya ini berwarna kuning, maka minyaknya lebih banyak ketimbang daun yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah nilam dipanen setelah usianya mencapai 6-8 bulan. Caranya dengan cara nilam dipanen sekitar 20-30 cm dari akar yang mendasari dari bawah tanah. Dipotong dengan menggunakan gunting seperti yang ada di video ini. Setelah selesai dipotong, disisakan 3-4 batang cabang yang kecil-kecil agar mempercepat pertumbuhan tunas baru yang akan tumbuh ke atas. Setelah selesai dipanen, nilam diikat dengan ikatan 1-2 kg per ikatan. Fungsinya adalah untuk mempercepat proses pelayuan. Baik teman-teman, untuk tanda-tanda fisik pada nilam yang siap panen, yang pertama itu ada perubahan pada warna daun. Bisa dilihat pada nilam ini warna daunnya sudah menguning. Jadi ini menandakan bahwa nilam yang siap panen itu. Kemudian kita bisa menandai dengan aroma pada nilam yang sudah menguat dibandingkan dengan aroma nilam yang masih muda. Aroma nilam yang sudah memiliki aroma khas yang kuat itu menandakan nilam tersebut sudah siap dipanen. Kemudian bisa dilihat di permukaan tanahnya sudah ada muncul daun-daun yang sudah mengering. Ini juga sudah menandakan nilam sudah siap dipanen karena daun-daunnya yang berguguran. Kemudian nilam yang telah dipanen tadi diikat dengan ikatan yang tidak terlalu kencang agar memudahkan proses pengeringan. Selanjutnya adalah nilam diletakkan di lantai dengan jarak yang tidak terlalu rapat agar proses pengeringan berjalan lancar. Selain diletak di lantai, nilam juga biasanya digantung seperti yang ada di video ini. Prosesnya sama saja. Proses ini membutuhkan 6-7 hari sehingga dapat membuat nilam menjadi layu atau kering. Nilam yang baik adalah setelah kering tidak patah dan juga tidak berjamur dan juga dapat mengurangi kadar air sekitar 60-70%. Begitulah hasilnya. Setelah nilam kering sempurna, selanjutnya adalah nilam ditimbang untuk selanjutnya melakukan proses pencacahan. Pencacahan dilakukan dengan menggunakan mesin seperti mesin berikut ini.
Baik teman-teman, ini merupakan terna yang telah dihasilkan tadi yang kemudian akan diproses dalam proses penggilingan pada mesin ketel atau ekstraktor. Ini yang saya pegang ini adalah terna hasil pengeringan dari nilam. Jadi terna ini awalnya itu dari tanaman nilam yang sudah dipanen, kemudian tanaman tersebut dicacah-cacah, kemudian dikeringkan selama beberapa hari sehingga menghasilkan produk nilam yang seperti ini. Ini namanya terna. Kelebihan dari minyak nilam yang pertama yaitu sebagai bahan utama untuk kosmetik dan parfum, yang kedua sebagai aromaterapi untuk relaksi dan mengurangi stres, yang ketiga yaitu sebagai antiseptik dan anti jamur alami, dan yang keempat yaitu seperti perawatan kulit, contohnya melembabkan, mengurangi jerawat dan menyamarkan bekas luka, dan yang keempat yaitu memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai komoditas ekspor. Kekurangan minyak nilam. Yang pertama tuh harga fluktuatif. Nilai jual minyak nilam sangat dipengaruhi pasar ekspor sehingga harganya tidak stabil. Yang kedua itu proses produksi yang sangat lama. Pengeringan daun nilam dan penyulingan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang ketiga itu kualitasnya mudah turun. Jika proses panen, pengeringan atau penyimpanan tidak tepat, kualitas minyak nilam akan menurun. Yang keempat itu ada mutu tidak seragam. Kualitas minyak dari petani sering bervariasi karena perbedaan cara pemanenannya hingga proses penyulingannya yang berbeda. Contoh produk minyak nilam yang pertama itu adanya parfum. Minyak nilam membuat wangi parfum lebih awet, jadi tidak cepat hilang meskipun dipakai seharian. Lalu adanya aromaterapi yang sering dipakai dalam diffuser atau minyak pijat untuk membantu tubuh tetap rileks, mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Lalu adanya kosmetik yang dicampurkan dalam sabun, krim, dan lotion karena selain memberi aroma wangi, juga bisa menjaga kelembapan kulit. Yang terakhir adanya obat tradisional yang digunakan sebagai bahan minyak gosok atau balsam untuk meredakan pegal, masuk angin, dan rasa tidak nyaman pada tubuh.